Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Syakur, NIM 70211999. Saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dijadikan PPT oleh teman-teman saya. 1. Motivasi. Motivasi berasal dari kata lain mover, yang berarti dorongan atau daya bergerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khusus kepada para bawahan atau pengikut. Adapun kerja adalah sejumlah aktivitas fisik menatal atau mengerjakan suatu pekerjaan. Dari tingkat kebutuhan, ada 5 kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan valid, fisiologikal, rasa aman, sosial, harga diri, dan akulturasi diri. Teori ekstresi reaksi pertumbuhan. Teori motivasi ini yang dikenal sebagai teori RG sebagai singkat dari Industrial Science and Business, dan merupakan salah satu modifikasi dan dari teori tata tingkat kebutuhan di Maslow. Hakikat kerja. Faktor pendorong pentingnya yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. 3. Definisi psikologi industri. Secara psikologi sering diartikan atau disingkat psikologi sebagai ilmu jiwa, sedangkan psikologi industri ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan atau terjadi dalam industri. Kinerja. Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai pada seseorang. Jadi job profession merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas. 5. Indikator kerja. 1. Kualitas kerja yaitu jumlah kerja yang dilakukan. 2. Kualitas kerja yaitu menunjukkan kualitas karyawan dan melaksanakan tugasnya. 3. Ketepatan waktu, yaitu ketetapan waktu yaitu sesuai tidaknya dapat waktu direncanakan. 6. Kepemimpinan. Kepemimpinan terjadi ketika suatu anggota kelompok motivasi atau kompetisi orang lain dalam kelompok. Ciri-ciri pemimpin. 1. Keinginan untuk menerima tanggung jawab. 2. Kemampuan untuk perceptiva. 3. Perceptiva adalah menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. 4. Kemampuan psikal objektif. 5. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dan kemampuan persepsi. Kemampuan untuk menentukan prioritas. Kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi. Stres kerja. Psikologi stres kerja adalah suatu kondisi sebagai kelebihan pemerintah dan tekanan yang meluap-luap yang buat ketidakseimbangan fisik dan mental. Gejala stres. Gejala fisik seperti sakit kepala, sakit pinggang, dan lain-lain. 2. Gejala psikologi pesimis, mudah lupa, kebosanan, ketidaktegasan, dan lain sebagainya. 3. Kekerasan, mudah marah, sifat suka memerintah, rentan mengalami kecelakaan, dan lain sebagainya. Konflik dan industri. Konflik adalah proses yang dinamis yang terjadi karena pertentangan yang tidak hanya disebabkan oleh orang lain. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja dasarnya merupakan salah satu aspek psikologi yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Dampak kepuasan kerja dapat dampak terhadap produktivitas, dampak terhadap ketidakhadiran, dampak terhadap kesehatan. Analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Seleksi. Penampilan tenaga kerja dalam tindakan lanjut proses seleksi. Pengembangan tenaga kerja. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja merupakan ciptaan suatu lingkungan di mana kelangkaan tenaga kerja dapat memperoleh dan sikap, kemampuan, keahlian, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Ila liqa, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.